Di mata dunia, dia adalah Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia. Senjata rahasia di kotak penalti lawan. Nama yang kini dielu-elukan, disorot kamera, dipanggil sebagai harapan bangsa. Tetapi, sebelum semua orang mengenalnya, dunia pernah tidak melihatnya. Sebelum stadion bersorak, ada hari-hari sunyi ketika satu-satunya suara yang terdengar hanyalah napas seorang anak kecil yang berlari di lapangan kampung. Bukan karena ambisi, tapi karena keinginan untuk bertahan. Banyak yang melihat hasil akhirnya, tapi hanya sedikit yang tahu harga yang dibayar untuk sampai ke titik ini. Arhan bukan anak dari akademi sepak bola mahal. Dia bukan putra seorang pejabat, bukan pula pewaris fasilitas khusus. Ia lahir dari rumah berdinding kayu di Blora. Rumah yang lebih sering menghadirkan dingin angin malam daripada kenyamanan. Di rumah itu, mimpi lahir tanpa jaminan. Di rumah itu pula, lapar bukan sekedar rasa, tapi keadaan yang harus dinormalkan. Ketika anak lain membeli sepatu bola baru menjelang turnamen, Arham harus berlari lebih kencang memakai sepatu yang sudah menipis. Dibeli dari uang hasil ibunya mengikat nafkah hari demi hari. Namun inilah yang jarang dipahami orang. Banyak pemain datang dari fasilitas, tapi Arhan datang dari kebutuhan. Bukan lahir dari keyakinan akan sukses, melainkan dari kesadaran bahwa menyelah bukan pilihan. Anak kecil dari Blora ini tumbuh bukan hanya dengan otot, tapi dengan keteguhan hati. Dia tidak hanya menjadi pesepak bola, dia menjadi contoh hidup bahwa determinasi bisa mengalahkan nasib awal. Lemparan jauh yang hari ini disebut maut, sebenarnya lahir jauh sebelum ia mengenakan jersey timnas. Lemparan itu bukan cuma teknik, itu adalah simbol bahwa jika hidup hanya memberimu jarak pendek, kau harus belajar melempar lebih jauh. Dan ketika kita melihat Arhan berdiri tegak di garis pinggir lapangan, mengusap bola sebelum melemparkannya, yang kita lihat bukan hanya atlet, tapi seorang anak kampung yang pernah ingin menyerah, namun memilih untuk terus melangkah satu hari lagi, satu perjuangan lagi. Inilah pembukaan sebuah perjalanan. Perjalanan yang tidak dimulai dari stadion besar, melainkan dari lorong sempit sebuah kampung sederhana, tempat mimpi besar pertama kali mengetuk pintu. Sebelum kita masuk lebih dalam ke kisahnya, ada satu pertanyaan yang paling penting. Bagaimana seorang anak dari rumah berdinding kayu bisa berdiri di antara nama-nama besar sepak bola Asia? Jawabannya ada dalam seluruh perjalanan yang akan kita buka, satu lapisan demi satu lapisan. Masa kecil pertama Arhan tidak dimulai dari stadion, bukan pula dari lapangan rumput yang terawat. Ia dimulai dari sebuah rumah berdinding kayu di Blora, rumah kecil yang sederhana, tempat mimpi-mimpi harus tumbuh tanpa kemewahan, hanya dengan keteguhan hati. Arhan lahir pada 21 Desember 2001. Sejak kecil, ia hidup bersama kenyataan bahwa keluarganya tidak berada dalam kondisi berkecukupan. Saat sang ayah jatuh sakit, beban keluarga berpindah ke pundak seorang ibu, seorang perempuan yang tidak hanya mencari rizki, tapi menjaga harapan agar rumah itu tetap berdiri, bukan hanya secara fisik tetapi secara batin. Setiap pagi, Ibu Surati berangkat menjajakan sayur, bukan dari toko modern, bukan pula dari tempat yang nyaman, tapi menyusuri jalan kampung, rumah ke rumah, menukar lelah dengan beberapa ribu rupiah demi satu hal, bahwa anak-anaknya tetap bisa makan dan tetap bisa bermimpi. Bagi banyak orang sepatu bola hanyalah perlengkapan olahraga, tapi bagi Arhan kecil, sepatu bola adalah simbol kesempatan. Dan kesempatan itu lahir dari sebuah utang. Sepatu pertama Arhan hanya seharga Rp25.000, murah, tipis, tidak ideal untuk pertandingan. Namun di balik angka kecil itu, tersimpan pengorbanan yang besar. Ada ibu yang tidak menyerah, walau keadaannya sempat hampir menyerahkannya. Rumah mereka berdinding kayu, angin bisa masuk dari sela-sela papan. Ketika hujan turun, suara air di luar seringkali lebih ramai daripada suara obrolan di dalam rumah. Namun justru di tempat seperti itu, tumbuh seseorang yang kelak membuat stadion penuh membisu, lalu berteriak. Arhan tidak dibesarkan dengan kata-kata motivasi yang glamor. Ibunya tidak pernah berkata bahwa ia harus menjadi bintang. Yang diajarkan adalah, selama kamu mau berusaha, kamu punya tempat di masa depan. Dia belajar disiplin bukan dari pelatih elit, tapi dari keharusan hidup, bahwa bangun pagi adalah kewajiban, bahwa membantu keluarga adalah bagian dari pertumbuhan, dan bahwa kelelahan adalah hal yang harus diterima, bukan dihindari.
Ketika ia mulai berlatih sepak bola di SSB kecil, lapangannya bukan rumput hijau, berdebu pada musim kemarau, becek saat hujan. Namun di sanalah ia belajar satu hal penting yang kelak menjadi ciri khas hidupnya. Jika tempatku kecil, mimpiku harus lebih besar. Di lapangan kampung itulah ia pertama kali berlari, mengejar bola tanpa tahu bahwa suatu hari ia akan mengejar sejarah. Tidak ada kamera, tidak ada sorakan. Yang ada hanya suara napas, tanah, dan peluh. Banyak anak lahir dengan fasilitas untuk bermimpi. Arhan lahir dengan alasan untuk bertahan. Dan karena tidak ada yang mudah, setiap pencapaian terasa lebih berarti. Dan ketika orang lain melihat kesuksesannya hari ini dan berkata, "Dia beruntung," sesungguhnya mereka tidak sedang melihat awal ceritanya. Sebelum dunia mengenalnya sebagai Pratama Arhan sang bek kiri timnas, ia hanyalah anak yang ingin membuktikan bahwa rumah berdinding kayu pun bisa melahirkan cahaya. Bakat Arhan tidak lahir di akademi bergengsi. Ia lahir perlahan dari pola hidup yang keras dan lapangan kampung yang tidak pernah peduli siapa kamu. Di SSB kecil tempat ia berlatih, pelatih tidak menyanjung pemain berbakat. Mereka hanya memberi kesempatan bagi siapapun yang tahan ditempa. Dan Arhan salah satunya. Di masa kecil ada satu kebiasaan yang akhirnya menjadi akar dari lemparan mautnya. Arhan adalah anak yang tidak mau pulang lebih dulu. Ketika latihan selesai, teman-temannya pulang. Ia masih tinggal di lapangan mengulang gerakan yang sama berkali-kali hingga hari gelap. Tidak ada yang menyuruh, tidak ada yang menonton. Tapi ia tahu bahwa untuk keluar dari garis hidup yang sederhana, ia harus memberi lebih dari sekedar hadir. Lemparan jauh itu tidak muncul tiba-tiba di televisi. Ia lahir dari kebiasaan sederhana yang terus diulang. Melempar bola ke tembok, lalu mengambilnya kembali. Berkali-kali, hingga telapak tangannya perih, hingga lengannya biasa menahan momentum berat, hingga tubuhnya paham ritme tanpa perlu berpikir. Apa yang kemudian terlihat sebagai senjata maut, sebetulnya adalah rangkuman dari masa kecil yang keras. Jika kamu hidup dalam keterbatasan, tubuhmu belajar menciptakan kelebihan. Ketika PSIS Semarang merekrutnya, banyak yang melihat bintang baru. Yang tidak mereka lihat adalah perjalanan anjang sebelum bintang itu dinyalakan. Dari PSIS lah nama Arhan mulai terdengar, bukan sebagai pencetak gol, namun sebagai pemain dengan kemampuan yang membuat lawan frustasi. Sebuah lemparan ke dalam, yang biasanya hanya prosedur, berubah menjadi ancaman. Di tangannya, lemparan berubah fungsi, bukan sekedar memulai permainan, tetapi menekan lawan. Dan momen itu mencapai panggung nasional ketika ia tampil di Piala Menpora 2021. Untuk pertama kalinya penonton Indonesia menyadari ada sesuatu yang berbeda dari anak ini. Dia tidak hanya bertahan, ia menyerang. Dia tidak hanya menyisir sisi kiri, ia mengubah arah pertandingan. Gelar pemain muda Piala Menpora 2021 bukan hanya penghargaan, tapi itu adalah pengakuan bahwa kerja keras tenang dan tanpa kamera selama bertahun-tahun akhirnya ada saksinya. Tahun berikutnya, panggung yang lebih besar menantinya, Piala AFF 2020. Di ajang itu, Arhan tidak hanya menjadi pelengkap, ia menjadi pembeda. Gol indahnya ke gawang Malaysia menjadi simbol momen transformasi, dari anonim menjadi ikon. Dan ketika medali SEA Games 2023 akhirnya datang, itu bukan sekedar prestasi, itu adalah titik balik. Seorang anak dari rumah berdinding kayu kini berdiri di podium sejarah. Namun ada satu hal lain yang membuat Arhan berbeda dari banyak pemain muda lain. Ketika popularitas meningkat, dia tidak berhenti belajar. Di sela latihan dan panggilan timnas, ia tetap menulis skripsi tentang manajemen sepak bola. Bukan untuk gelar semata, tapi untuk memahami permainan ini bukan hanya dari kaki, namun juga dari kepala. Itulah yang membuat perjalanan Arhan unik. Dia tidak hanya membangun otot, tapi juga membangun pemahaman. Dia tidak hanya menjadi pemain, ia sedang tumbuh menjadi pemikir di atas lapangan. Prestasi ini bukan keberuntungan, bukan bakat alami saja. Ini adalah hasil hidup yang membiasakan dirinya untuk tidak menyerah. Dan disinilah pelajaran pentingnya. Kadang, lingkungan yang paling keras justru melahirkan kemampuan yang paling tajam. Banyak orang mengira jalan terpanjang dalam karir seorang pesepak bola adalah menuju panggung internasional. Yang tidak mereka lihat adalah, setelah sampai di sana, perjalanan sesungguhnya baru dimulai.
Saat Arhan memutuskan pergi ke Jepang bergabung dengan Tokyo Verdy, dia tidak hanya pergi sebagai pemain, dia pergi sebagai simbol harapan. Harapan bahwa Indonesia bisa bersuara di liga negara lain. Tetapi hidup di luar negeri tidak punya penonton, tidak ada tepuk tangan, tidak ada komentar heroik. Yang ada hanya latihan yang panjang, persaingan yang sunyi, dan bangku cadangan yang terasa semakin berat dari minggu ke minggu. Tokyo Verdy melihat potensinya, tapi klub juga melihat kalender. Dan kalender menunjukkan satu hal. Arhan lebih banyak dipanggil timnas daripada bermain untuk klubnya. Ini adalah dilema yang tidak semua fans pahami. Ketika klub membutuhkan kontinuitas, negara membutuhkan kebanggaan, dan Arhan selalu memilih Indonesia. Keputusan itu terlihat mulia dari kejauhan. Tapi dalam dunia profesional, pilihan itu punya harga. Di Jepang, jam terbangnya menurun drastis. Statistiknya seakan diam beku. 2 penampilan dalam 2 musim. Bagi sebagian orang, ini terlihat sebagai kegagalan. Tapi sesungguhnya, ia sedang membayar sesuatu. Menjaga merah putih dengan mengorbankan menit bermainnya sendiri. Ketika kemudian ia pindah ke Korea Selatan, ke Suwon FC, bekal reputasinya masih hidup. Tapi ritmenya tidak. Debutnya berakhir pahit, kartu merah hanya 3 menit setelah masuk lapangan. Sebuah kesalahan kecil yang kelihatan besar, karena dunia luar negeri tidak memberi kesempatan kedua semudah itu. Namun ujian terbesarnya bukan hanya soal permainan, tetapi soal keseimbangan identitas. Di klub, ia harus menjadi bagian dari sistem. Di timnas, ia adalah otoritas di sisi kiri. 2 dunia, 2 peran, 2 ekspektasi, dan hanya 1 tubuh yang harus menanggung semuanya. Inilah realita yang jarang diumumkan. Menjadi pemain abroad bukan hanya soal kemampuan bermain, tapi soal kemampuan bertahan dari sunyi. Dan ketika di luar lapangan, ia mulai diterpa badai kehidupan pribadi, situasinya semakin rumit. Karena pada saat ia mencoba bangkit di klub, ia kehilangan anchor emosional di rumah. Di Jepang dan Korea, ia berada jauh dari keluarga. Yang tersisa hanyalah misi, berdiri sebagai pemain profesional dan tetap menjawab panggilan negara meski klub meragu. Ini bukan soal tak ada kesempatan. Ini soal pilihan konsekuensi. Ia memilih Indonesia. Dan karena pilihan itu, ia harus berjalan lebih berat dibandingkan pemain luar negeri lain yang fokus hanya pada klub. Dari luar itu terlihat seperti karir yang mandek. Tapi dari dalam, itu adalah loyalitas yang dibayar mahal. Jauh dari rumah, jauh dari sorakan, Arhan bertahan. Bukan hanya agar tetap bermain, melainkan agar tetap layak disebut wakil Indonesia. Dalam hidup seorang atlet, sorak-sorai adalah momen. Tetapi proses, itulah yang membentuk jati diri. Yang membuat Arhan berdiri hari ini bukan hanya lemparan jauhnya, bukan pula medalinya, bukan juga ketenarannya. Yang membuatnya bertahan adalah perjalanan panjang yang tidak pernah disiarkan. Arhan tidak tumbuh dari panggung besar. Ia tumbuh dari kesunyian latihan yang tidak ada yang tepuk tangan. Ia dibentuk bukan oleh pujian, tetapi oleh hari-hari ketika dirinya harus memilih untuk tetap mencoba meski tidak ada yang melihat. Di Jepang, di Korea, di ruang asing yang jauh dari rumah, ia belajar arti paling berat dari profesi ini, bahwa tidak semua perjuangan layak ditonton, namun semuanya layak dijalani. Ketika klub bertanya tentang performa, Indonesia memberinya panggilan hati, dan ia memilih untuk tetap menjawab. Banyak orang mengevaluasi Arhan dari statistik, berapa menit bermain, berapa assist, berapa penampilan. Tetapi yang tidak mereka lihat adalah sesuatu yang tidak bisa diukur angka. Keteguhan untuk tetap ada, bahkan ketika posisinya digeser, digoyahkan, atau diremehkan. Karena dalam perjalanan seorang pejuang, detik paling menentukan bukan saat ia merayakan kemenangan, melainkan saat ia bisa berdiri kembali setelah tak diizinkan berjaya. Dari rumah berdinding kayu di Blora,
Arhan belajar bahwa tidak semua awal harus indah. Dan dari bangku cadangan di Liga Asing, ia belajar bahwa tidak semua penundaan berarti kegagalan. Arhan mewakili sebuah kenyataan yang sering terlupakan, bahwa menang bukan hanya soal mencetak gol, tetapi tentang tetap bertahan saat pintu kesempatan seolah tertutup. Ia menunjukkan bahwa perjalanan seorang atlet bukan garis lurus menuju puncak, tetapi jalan panjang yang kadang sunyi, kadang pahit, namun selalu penuh pembelajaran. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang besar bukan panggung tempat ia berdiri, melainkan jalan panjang yang harus ia lewati untuk tiba di sana. Dan mungkin alasan kita menghormati Arhan bukan hanya karena apa yang ia capai, tetapi karena apa yang tidak pernah ia tinggalkan. Ketekunan, keikhlasan, dan keberanian untuk terus berjalan. Kini, perjalanan Pratama Arhan memasuki titik yang berbeda. Bukan lagi soal bagaimana ia sampai ke panggung besar, tetapi bagaimana ia bertahan dan menentukan bab berikutnya. Di usia yang masih sangat muda, ia telah mengalami sesuatu yang tidak semua pemain naturalisasi, bahkan pemain Asia lain alami, menjadi simbol sebelum benar-benar punya karir stabil di klub luar negeri. Dan itu bukan beban kecil. Di pundaknya ada harapan jutaan orang, ekspektasi sebuah bangsa, dan kerimbuan bahwa suatu hari, Indonesia benar-benar setara. Tetapi di balik semua sorakan itu, Arhan tetap seorang manusia. Seorang anak dari seorang ibu yang bangun subuh mencari nafkah. Seorang anak kampung yang pernah bermain di tanah becek. Seseorang yang tumbuh bukan dari fasilitas, tetapi dari kesanggupan menanggung hari-hari berat. Maka pertanyaan sesungguhnya bukan lagi, apakah Arhan akan sukses? Pertanyaannya adalah kemana proses ini akan membawanya nanti. Karena ada dua jalan yang kini mungkin terbuka. Ia bisa menemukan klub yang melihat lebih dari sekedar statistik, yang memahami bahwa mental seperti ini bukan aset biasa. Atau, ia bisa pulang dan menciptakan bab baru, bukan sebagai pemain yang gagal di luar negeri, melainkan pemain yang membawa pulang pengalaman untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Setiap generasi punya simbolnya, dan mungkin Arhan bukan simbol dari hasil, melainkan simbol dari perjalanan, bahwa kesetiaan, pengorbanan, dan mimpi yang dijaga seringkali butuh waktu lebih lama untuk dilihat dunia. Karena dunia biasanya hanya menyapa ketika puncak sudah terlihat. Tapi mereka lupa, puncak tidak pernah hadir sendiri. Ia adalah perpanjangan dari bukit-bukit kecil yang pernah didaki sendirian. Jadi kini kita semua menunggu. Apakah bab terakhirnya akan menjadi kebangkitan besar di klub luar negeri? Atau fase pulang untuk tumbuh lebih tinggi di tanah sendiri? Pilihan itu belum muncul hari ini. Tapi ketika tiba saatnya, kita akan melihat lagi anak dari rumah berdinding kayu itu menuliskan keajaibannya sekali lagi. Sebelum video ini berakhir, saya ingin bertanya pada kamu yang menonton. Apa momen paling berkesan dari perjalanan Arhan, bukan sebagai pemain, tetapi sebagai manusia? Tulis di kolom komentar. Karena kisah seperti ini tidak selesai di lapangan. Kisah seperti ini hidup di ingatan penontonnya. Dan bila kamu ingin kami mengungkap lebih banyak kisah perjalanan inspiratif di balik layar para tokoh lain yang kamu kira sudah kamu kenal, klik like, share, dan subscribe. Karena di balik setiap sosok besar, selalu ada rahasia kecil yang mengubah segalanya.